Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sukses bahagia, Allahu Akbar. Nah, Bapak harap kabar kalian baik-baik saja ya. Di dalam masa pandemi ini, kalian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker ya, supaya terhindar dari virus corona. Pada hari Selasa ini, kita akan belajar tentang mata pelajaran akidah dan juga mata pelajaran fikih. Pada mata pelajaran akidah, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Sedangkan pada mata pelajaran fikih, kita akan membahas tentang binatang halal dan haram. Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan Asmaul Husna? Pasti kalian sering melantunkan pada saat pelajaran di MI. Nah, dan juga kalian pasti sudah mendengar tentang Asmaul Husna. Dan juga kalian juga paham kan tentang hewan yang halal dan juga hewan yang haram. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu materi tentang Asmaul Husna. Si Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna secara bahasa diartikan menjadi dua. Asma itu artinya nama-nama, dan husna yaitu indah. Nah, itu pengertian tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan juga baik. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Nah, sangat banyak kan nama-nama Allah yang sangat baik itu, ada jumlahnya 99. Nah, kita akan belajar hanya beberapa saja ya pada mata pelajaran ini. Yang pertama, kita akan belajar Asmaul Husna tentang Al-Qawiyyu, yang kedua tentang Al-Hakim, dan yang ketiga tentang Al-Musawwir, dan yang keempat tentang Al-Qadir. Nah, kita akan belajar 4 saja ya dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang Al-Qawiyyu. Apa itu artinya Al-Qawiyyu? Artinya yaitu yang maha kuat. Nah, yang kedua yaitu tentang Al-Hakim. Apa itu artinya Al-Hakim? Al-Hakim artinya yang maha bijaksana. Nah, itu pengertian sekilas tentang Al-Qawiyyu dan Al-Hakim. Nah, pengertian lebih lanjutnya, mari anak-anak kita tonton video berikut ini ya. Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Allah lah yang menganugerahkan kekuatan kepada semua makhluknya dengan kadar yang berbeda-beda. Kekuatan yang dimiliki manusia tidak kekal. Suatu saat akan tiba masanya kekuatan manusia menjadi lemah. Ketika umur bertambah, raga ikut melemah. Mata tak lagi sempurna melihat, telinga tak lagi sempurna mendengar, kulit berangsur menjadi keriput, otot-otot tak lagi sekuat waktu muda. Begitulah kekuatan yang dimiliki manusia. Masih pantaskah kita membanggakan diri kita sendiri atas kekuatan yang kita miliki saat ini? Yang pantas membanggakan diri menjadi kuat, yang maha kuat adalah Allah semata. Ada sebuah ungkapan bahwa di atas langit masih ada langit. Apa artinya itu? Kekuatan manusia bisa jadi seseorang yang paling kuat di sebuah daerah, tapi di tempat lain ada orang yang lebih kuat dari dia. Sebaliknya, kekuatan Allah adalah mutlak, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Walaupun itu manusia sekuat apapun itu, walaupun itu seorang nabi sekuat apapun, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 74, Bismillahirrahmanirrahim, Ma qadarullah haqqa qadri innahu laqawiyyun aziz. Dalil ini menjelaskan tentang bahwa Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu, yang maha kuat dan maha perkasa. Bukti bahwa Allah maha kuat adalah Allah mampu mengatur alam semesta yang sangat luas ini, termasuk di dalamnya, termasuk semua yang meliputi alam semesta ini. Allah maha kuat mengatur segalanya. Cara mengimani sifat Al-Qawi Allah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan. Salah satunya itu adalah cara kita mengimani sifat Al-Qawi.
Selanjutnya, makan makanan yang halal dan yang baik. Kita harus menjaga makan makanan yang halal dan yang baik. Yang ketiga adalah rajin berolahraga. Pesan untuk kalian semua, kita harus memiliki fisik yang kuat, mental yang berani, dan menggunakan kekuatan itu untuk kebenaran memperjuangkan agama Islam, bukan untuk memperjuangkan selain agama Islam atau memperjuangkan untuk hal-hal yang di luar syariat agama Islam. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hakimu. Al-Hakimu artinya yang maha bijaksana, yang telah berbuat bijak dalam penciptaan makhluk-makhluknya. Tidak ada makhluk dunia ini yang lebih bijaksana daripada Allah dalam membuat keputusan. Keputusan Allah atas manusia, khususnya kaum muslimin, pasti mengandung kebaikan. Adanya orang kaya, adanya orang miskin, adanya orang yang tua, adanya orang yang muda, adanya pimpinan, dan adanya pun yang buruk. Ada anggota sebelah kanan, ada anggota sebelah kiri, merupakan salah satu keputusan Allah yang maha bijaksana. Bagaimana seandainya manusia itu kaya semua? Bagaimana seandainya semua manusia itu adalah seorang pemimpin semua? Bagaimana seandainya manusia itu menjadi seorang buruh semua? Pasti itu tidak adil. Pasti itu akan mendatangkan bencana. Makanya itu Allah menciptakan ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang menjadi pimpinan, ada orang yang buruh. Ketika menjadi orang kaya semua, pasti tidak ada yang mau zakat. Tapi ketika ada orang kaya dan ada orang miskin, orang kaya pun akan mengeluarkan zakat untuk orang yang miskin. Itu salah satu Allah Maha Bijaksana, buktinya itu. Dalil bahwa Allah memiliki sifat Al-Hakim itu terdapat dalam surat Al-Zukhruf ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walladzi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa wal hakimul alim. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Selanjutnya, salah satu contoh bahwa Allah maha bijaksana adalah di akhirat kelak, orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan surganya Allah. Sedangkan orang yang durhaka kepada Allah akan mendapat nerakanya Allah. Ini salah satu contoh bahwa Allah memiliki sifat Al-Hakim. Masih banyak contoh yang lain. Cara mengimani sifat Al-Hakim Allah sebagai berikut. Yang pertama adalah berbuat adil kepada seluruh manusia. Entah itu orangnya cantik, entah itu orangnya jelek, entah itu orang yang kaya, entah itu orang yang miskin, tetap harus berbuat adil kepada seluruhnya. Yang kedua adalah bijaksana dalam berbuat. Bijaksana dalam berbuat, dalam berkata, itu salah satu cara mengimani sifat Al-Hakim. Tadi kalian telah melihat video tentang arti tentang Al-Qawiyyu dan juga Al-Hakim ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Al-Musawwir. Apa itu artinya Al-Musawwir? Yaitu yang maha membentuk rupa. Nah, itu arti dari Al-Musawwir. Selanjutnya arti dari Al-Qadir. Apa itu arti dari Al-Qadir? Artinya yaitu yang maha kuasa. Nah, itu arti dari Al-Musawwir dan juga Al-Qadir. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian lihat video berikut ini ya. Al-Musawwir maha pembentuk rupa. Ya, jadi Al-Musawwir itu maha pembentuk rupa. Di dunia ini dengan keindahan dan penampakan alam yang sangat beragam dan bermacam suku, ras, bahasa, dan warna kulit, itu adalah bukti bahwa Allah maha pembentuk, yaitu maha membentuk rupa. Apa bukti Allah maha pembentuk rupa? Ayo kita lihat gambar di bawah ini. Ini ada gambar apa? Ini adalah gambar sidik jari. Perhatikan gambar sidik jari di bawah ini. Ayo, ada 3 sidik jari, berbeda semua kan? Ini adalah salah satu buktinya bahwa Allah maha pembentuk rupa, karena berbeda-beda sidik jarinya. Ayo mempraktekkan iman pada Al-Musawwir. Nah, bila kita ingin meneladani sifat Al-Musawwir secara menyeluruh, pasti tidak akan mampu. Yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan adalah yang pertama,
tidak merasa tinggi hati jika mempunyai kelebihan dalam hal kecantikan ataupun ketampanan. Sebab itu terjadi atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga melestarikan alam lingkungan yang merupakan titipan Allah. Itu cara mempraktikkan iman pada al-musawwir. Ya. Selanjutnya yaitu al-qadir. Apa itu al-qadir? Yaitu yang maha kuasa, ya. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menguasai alam semesta? Tidak lain yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan alam semesta sekaligus menguasainya. Karena Allah memiliki sifat al-qadir. Jadi semua yang akan terjadi di alam semesta ini tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lihat bukti Allah Maha Kuasa. Yuk, yang pertama, adakah di dunia ini seorang raja yang kekuasaannya lebih dari 100 tahun? Pasti tidak ada, ya. Walaupun ada, pasti dia akan meninggal juga. Ya, kemudian berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya tidak terbatas waktu dan juga tempat. Bagaimana cara mempraktikkan iman kepada Al-Qadir? Yuk, yang pertama, bila ingin meneladani sifat Al-Qadir secara menyeluruh, pasti tidak akan mampu. Yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan adalah yaitu menolong orang kesulitan atau tertindas. Jadi ketika ada melihat orang yang meminta atau di jalan, contohnya ketika ada yang memerlukan bantuan, mungkin sepedanya rusak atau gimana, kita bisa membantunya. Ya, itu adalah salah satu mengimani atau mempraktikkan iman pada Al-Qadir. Yang kedua, menunjukkan sifat yang mengayomi keluarga dan masyarakat sekitar. Tadi video tentang pengertian Al-Musawwir dan juga Al-Qadir. Nah, kalian bisa pahami ya anak-anak. Ingat, nanti dicatat dalam video tersebut ya hal-hal yang pentingnya. Nah, bagaimana sih membiasakan hal positif yang diartikan dalam Asmaul Husna? Banyak sekali. Nah, kita bahas tentang 4 tadi ya. Yang pertama tentang Al-Qawiyyu, terus Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Nah, bagaimana sih hal positifnya? Yang pertama, yaitu kita dapat menegakkan kekuatan kita terhadap hal-hal yang positif. Nah, kekuatan kita digunakan untuk menegakkan hal yang positif atau hal yang benar. Itu yang pertama, perilaku yang pertama. Yang kedua, itu membiasakan berbuat baik, jujur kepada orang lain. Yang ketiga, mempercayai bahwa yang membentuk rupa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. 4, yaitu meyakini bahwa kekuasaan yang kita dapatkan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 perilaku positif yang bisa kita contoh dari Asmaul Husna. Ya, tentang tadi ya, tentang Al-Qawiyyu, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Nah, itu pembelajaran tentang akidah. Bisa dipahami anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih. Materinya tentang binatang halal dan haram. Yang pertama, binatang halal. Apa itu binatang halal? Binatang halal adalah binatang yang diperbolehkan untuk dimakan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini ada 2 jenis binatang ya, berdasarkan dalil umum. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang binatang halal berdasarkan dalil umum. Nah, yang pertama ada binatang ternak. Nah, binatang ternak ini contohnya ada kambing, domba, sapi, kerbau, ayam, bebek, dan lain sebagainya, yaitu tentang binatang ternak. Nah, ada sebuah surat yang menyatakan tentang binatang halal ini ya, binatang ternak, yaitu surat Al-Maidah ayat 1. Surat Al-Maidah ayat 1 ini berbunyi artinya dihalalkan bagimu binatang ternak
kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Binatang buruan yang ada di laut. Nah, binatang yang ada di buruan di laut ini bersifat halal. Binatang buruan laut adalah semua jenis binatang yang hidup di laut. Nah, ada firman Allah yang artinya dihalalkan bagimu semua binatang buruan laut. Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Selanjutnya yaitu tentang binatang halal berdasarkan dalil khusus. Yang pertama ada binatang kuda. Nah, binatang kuda ya. Binatang kuda adalah binatang yang halal. Dinyatakan dalam hadis Rasulullah yang artinya pada zaman Rasulullah kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada binatang belalang. Belalang merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Nabi yang artinya kami berperang bersama Rasulullah SAW 7 kali perang. Kami memakan belalang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus apa saja sih manfaat dari dihalalkannya binatang? Yang pertama yaitu rasa bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan binatang halal, yaitu binatang yang mempunyai protein hewani yang sangat banyak dan juga binatang yang bisa menjaga kestabilan tubuh dan juga kesehatan manusia. Dua, yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, terhindar dari siksa neraka. Nah, itu manfaat dihalalkannya binatang. Selanjutnya ada hewan yang diharamkan. Nah, hewan diharamkan ini menurut dalil umum yaitu hewan yang buas. Contohnya ada harimau, singa. Hewan yang memiliki sifat buas dan bertaring seperti harimau, singa, dan macan tutul. Nabi pernah bersabda yang artinya setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Selanjutnya ada hewan yang berkuku tajam. Nah, hewan yang berkuku tajam apa saja? Ada hewan elang, hewan kakak tua, dan hewan raja wali. Nah, itu binatang yang haram. Nabi SAW bersabda yang artinya Nabi SAW telah melarang memakan setiap burung yang berkuku tajam. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada hewan yang haram berdasarkan dalil khusus. Contohnya ada hewan babi. Allah berfirman yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya ada hewan yang hidup di dua alam, yaitu contohnya buaya, katak, ular. Nah, itu hewan haram yang mendapatkan dalil khusus ya. Hewan yang hidup di dua alam ini, Nabi pernah bersabda bahwasanya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kodok atau katak dijadikan obat, lalu Rasulullah melarang membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad. Itu materi tentang binatang halal dan haram ya. Sudah paham kan tentang binatang halal dan haram? Nah, tadi kita sudah belajar tentang pelajaran akidah, yaitu tentang Asmaul Husna, dan juga pelajaran fikih tentang binatang halal dan haram. Bapak harap kalian mengerti pembelajaran pada hari ini ya. Itu saja pembelajaran dari Bapak. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Setelah ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya dikerjakan tepat waktu. Apabila sudah selesai, segera dikumpulkan ya anak-anak. Nah, itu saja pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.